Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi wa maziduhu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna birahmatika al-wasi'ah, wa'afina wa'afu anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna. Muslim menemukan keluarga baru dalam Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wa astur uyubana wa fiqna li kulli khair. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, jemaah salat fajar, salat subuh dan jemaah tazkirah subuh di Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidang dikatakan Masjid An-Nur. An-Nur dalam bahasa kita pun sudah dipakai nur. Kalau diterjemahkan secara kamusi ataupun letterlek, cahaya. Jadi masjid ini mesti bercahaya, mesti bersinar. Sinar dalam kehidupan ini ilmu. Ada lagi nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Double cahayanya. Mesti lebih giat, lebih aktif daripada yang lainnya. Ada lagi thariqul jinan, jalan ke jannah. Dalam hadis dikatakan, jalan ke jannah itu supaya lancar, ya belajar. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, lancar jalan ke surga nanti. Jadi lancar tidak lancarnya, ukuran kelancaran kemulusan jalan ke jannah terkait dengan ilmu. Kalau ilmu tak ada, kita mau puasa. Tapi bekalan ilmu untuk puasa, untuk siam, tidak berapa. Ulama mengatakan, bulan Ramadan ini ibarat musim bunga. Musim bunga. Bahasa Arabnya Rabi. Rabi, musim bunga tahunan, bulan Ramadan. Syukurlah kita mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur kita sampai Ramadan. Bahkan Ramadan yang sesudahnya lagi. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu maka di komunitas yang maju ya, di komunitas yang maju khususnya bulan Ramadan ada tazkirah subuh setiap hari. Kalau tazkirah maghrib atau menjelang suntai bahasa Brunei, artinya menjelang berbuka juga ada. Ada tazkirah 10 menit sebelum berbuka, karena mereka berbukanya di masjid. Datang pokoknya 45 menit, 30 menit sebelum azan maghrib ada tazkirah maghrib, ada tazkirah zuhur, ada yang buat sebelum qamat sesudah azan, ada yang buat sesudah salat. Kalau tazkirah malam sebelum tarawih atau sesudah tarawih atau sebelum witir juga ada sama mereka. Baiklah, hari ini hari Selasa, besok Rabu, mungkin awal-awalnya Kamis. Jadi berarti ada 2 hari lagi. Hari ini kita nak bincang oleh-oleh dari Masjid Thariqul Jinan tadi malam. Di sana tadi malam mengadakan peringatan Islam Mi'raj sekaligus dengan sambutan Ramadan. Diambil 1 poin saja. Dah jam 1:30, tengah 2 baru habis tadi malam. Tentang Ramadan itu bulan Al-Quran. Tadi dalam salat kita baca ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran.
pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Rakaat kedua, inna anzalna fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar itu bulan Ramadan. Maka sepatutnya kehidupan kita di bulan Ramadan diwarnai oleh Al-Quran. Di sini ada buku etika mengajar belajar Al-Quran. Ini untuk umat Al-Quran ini. Di sini ada dua gagasan. Pertama gagasan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, nak berinteraksi dengan Al-Quran itu yang istilah Imam Nawawi investment. Kita memanfaatkan Al-Quran. Quran itu mesti bertempat di hati kita. Kita tuh investor mengembangkan ide-ide Al-Quran dalam hati. Dalam bulan Ramadan katanya hatinya mesti bersih, kata Imam Nawawi dalam kitab Etika Belajar Mengajar Al-Quran halaman 27. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran hati mesti bersih karena kitab suci, bulan suci, kitab suci, hari baik, bulan baik, musim bunga tahunan. Macam mana di musim bunga? Mungkin jemaah pernah melihat atau menyaksikan macam mana musim bunga. Musim bunga itu semua rumput hidup, semua bunga mekar, semua senyum, semua gembira. Jadi Ramadan musim bunga. Patutnya masjidnya makmur 5 waktu. Patutnya di rumahnya dibaca Al-Quran oleh ahli keluarga. Jangan musim bunga tanamannya layu, kuntum bunganya tidak segar, tidak mekar. Nah, kalau di musim bunga ada bunga yang tidak segar, berarti ada masalah pada bunga itu. Kalau bulan Ramadan masih belum pegang Quran lagi, padahal musim bunga sudah, setan dibelenggu. Allah menciptakan manusia mukmin di bulan Ramadan, kecenderungan hatinya, fitrah sucinya dijaga Allah. Fitrah sucinya. Kita ada modal fitrah ya. Kita ada modal fitrah, modal iman ada, bekalan ilmu ada. Ada lagi fitrah, kejadian suci setiap manusia disediakan untuk mengimani Allah, untuk beriman kepada Allah. Itu dalam bulan Ramadan meningkat, fitrahnya meningkat. Ini kemudahan, fasilitas dari Allah dijadikannya sebulan dalam setahun. Kecenderungan kita kepada agama semakin meningkat. Pintu jannah terbuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu. Subhanallah. Jadi perlu kita pikirkan ide Imam Nawawi mau berinteraksi dengan kalamullah, bersihkan hati dulu. Sebetulnya proses menjaga hati ini 12 bulan setahun, 24 jam. Jangan dikotori hati, jangan dibiarkan penyakit bertempat di hati. Kalau penyakit bertempat di hati, cepat-cepatlah ditangani. Kalau ada gejala-gejala penyakit hatinya bermasalah atau ada penyakit hatinya, cepat-cepatlah ditangani. Itu maka setiap mukmin, kata ulama, perlu ada mentor, perlu ada konsultan, perlu ada mursyid, perlu ada pembimbing. Kalau orang itu hidup tanpa pembimbing, tanpa mentor,
Tidak ada orang tempat dia curhat, mencurahkan masalah qalb, masalah hatinya. Tidak ada. Hati tidak dilihat. Jasmani kalau ada gejala-gejala sakit, badan tak enak, cepat dicarinya dokter, dicarinya klinik, dicarinya farmasi, dicarinya puskesmas, dicarinya rumah sakit, ataupun cara kampung, cara tradisional. Nah, kalbu mana mentornya? Nah, maka ulama mengatakan termasuk Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan lain dokter rohani. Subhanallah. Jadi kata Imam Nawawi, mau berinteraksi dengan kalamullah, periksa hati Anda dulu, cek dulu hati. Yang mau berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah hati yang sudah mencapai tahap tertentu. Tadi malam disebut oleh Ustaz Fitramatum, dan sering kita dengar Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatamnya, 2 kali 30 juz, 60 juz, siang 1 juz, malam 1 juz. Subhanallah, subhanallah. Dulu waktu di Brunei pernah ada jemaah turis visitor datang melawat Brunei, ketemulah di masjid termegah di sana, landmark negara Brunei Darussalam, masjid Jami' Asr Sultan Nasional Bolkiah. Ketemu di sana, cerita dengan bapak dari mana? Min aina anta ya akhi ya sayyidi, ana min Madinah, ana min al-Madinah, saya dari Madinah. Tinggal di mana? Tinggal di hotel mana? Hotel fulan. Maukah datang ke rumah saya? Kalau berkenan nanti bisa tinggal di rumah saya, kalau saya tinggal di hotel. Maulah katanya, dibawa ke rumah. Subhanallah, manusia unik. Bila dilihat kehidupannya, oh beginilah sahabat Nabi itu rupanya. Al-Quran, 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 Al-Quran. Kalau dia ngomong, tidak ada yang sia-sia ngomongnya. Hikmah, ilmu, Quran, hadis. Oh, nampaklah kehidupan sahabat pada jemaah itu. Subhanallah, subhanallah. Nah, di sini kata Imam Nawawi, kalau hati bermasalah, Quran tidak akan dipegangnya. Ramadan musim bunga, tapi bunganya layu. Jangan mati saudara ya. Jadi kenapa? Karena hati tadi perlu dirawat, kata Imam Nawawi dalam halaman 27 ketika belajar dan mengajar Al-Quran, ini edisi Kuala Lumpur Pak ya. Kemudian ada pula di sini gagasan Imam Ibnu Katsir. Kalau bicara tentang Quran, selalu disebut Imam Nawawi, selalu disebut Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini tafsirnya ada edisi Indonesia. Jadi nanti yang bertutur bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan ditanya nanti. Sudah ada edisi Indonesia, edisi Melayu tafsir Imam Ibnu Katsir lengkap. Originalnya 7 juz, 7 jilid. Di sana Imam Ibnu Katsir mengulas ayat dalam surah Furqan ayat 30 tentang orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dikatakan dalam surah Al-Furqan hajrul Quran. Ini keluhan Nabi zaman dulu tentang umat yang tidak mempedulikan Al-Quran. Yang dikatakan hajrul Quran. Yang dikatakan
Hajrul Quran ayat 37 halaman 362 surah Al-Furqan. Wa qala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini keluhan Nabi dulu. Rumahnya di zaman Nabi ada orang yang kalau bahasa Melayu memulaukan Al-Quran, mengucilkan, menyingkirkan, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahasa Melayunya memulaukan, mengasingkan. Quran itu terisolir, terpencil, terusir dalam kehidupannya. Jadi Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat 30 surah Al-Baqarah macam mana menyingkirkan Al-Quran. Katanya di sini sikap tidak beriman kepada Al-Quran, tidak membenarkan ajarannya, tidak diyakininya ajaran Al-Quran, termasuk menyingkirkan, mengucilkan Al-Quran. Sikap tidak merenungkan, dia baca tapi dia tidak berusaha merenungkannya, itu juga termasuk menyingkirkan Al-Quran. Di Quran ini selain dari dibaca, dia mesti difikirkan, dihayati, dan meninggalkan beramal dengan Al-Quran, tidak menjunjung perintahnya dan tidak menjauhi larangannya adalah memulaukan, menyingkirkan, menyisihkan Al-Quran, berpaling kepada Al-Quran dan memberi perhatian kepada perkara-perkara lain seperti syair katanya, atau sesuatu ungkapan, perkataan, nyanyian dan lagu-lagu, atau cara hidup yang diambil dari sumber lain. Contohnya pegang medsos, pegang media sosial, pegang HP dipegang bulan puasa, Quran tidak. Itu termasuk menyingkirkan, menyisihkan Al-Quran dari kehidupannya. Ini perlu kita baca gagasan ulama-ulama yang memikirkan perkara ini, mengambil pelajaran dari ayat 30 surah Furqan. Nanti boleh pulang ke rumah, tengoklah. Wa qala rasuluhu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku, umatku tidak mempedulikan. Jadi itu maka kita mengetengahkan pendapat ini ya. Kemudian risikonya lagi, risikonya dalam ayat lain, dan sering disebut di sini, ada dalam surah Taha, ada dalam surah Az-Zukhruf, ada tingginya risiko orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Surah Taha ayat 124 halaman 320. Ini berat risikonya Pak. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, Quran tidak dipegang, medsos dipegangnya berjam-jam, dibiarkan istri, dibiarkan anak. Ini tanggung jawab suami, ini tanggung jawab ayah. Sebaiknya di rumah itu ada tadarus keluarga, pagi, siang, sore, malam, mau 15 menit, mau 20 menit, mau setengah jam, mau berapa, atau mau dikira halaman, mau duduk baca Quran, 2 halaman 1 orang, 3 halaman 1 orang. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, zikrullah. Quran ini dikatakan namanya zikir, peringatan, karena isinya peringatan. Karena hati manusia diciptakan Allah identik dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran. Kenapa dia tak mau Al-Quran? Berarti tadi fitrahnya, hatinya tidak normal lagi, sudah bermasalah. Jadi resikonya di sini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya akan susah. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Hati dijadikan untuk mencintai kitabullah.
Hati dijadikan untuk mencintai ketaatan, mencintai ilmu, mencintai ulama. Bila jauh dari Al-Quran, macam masalah, bermacam-macam masalah akan timbul di hatinya. Itu di dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, ini lebih berat ya. Dari kiamat nanti, orang yang sehat matanya waktu hidup, di sana nanti jadi tunanetra. Dari kiamat jadi tunanetra. Mata tidak berfungsi. Orang itu tertanya-tanya nanti di sana. Ayat 125, qala rabbi lima asyartani a'ma. Ya Rabbi, kenapa saya ini sekarang buta? Dulu di dunia mataku baik. Ada jawabannya ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kau melupakan Al-Quran. Bulan Ramadan pun tak ada Quran. La ilaha illallah. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Akibatnya kalau melupakan Al-Quran dulu di dunia, sekarang lupa kasih mata. Bayangkan Pak ya, bayangkan di hari yang penuh dengan tantangan, cabaran, penuh dengan masalah. Hari yang semua orang menyesal, hari yang semua manusia menangis. Dalam hadis lain, semua manusia akan menangis nanti di sana, kecuali 3 golongan yang akan menangis. Kullu ainin bahagia, setiap yang punya mata akan menangis. Sudahlah pun tak menangis lagi. Nauzubillah. Kecuali 3. Yang 3 yang tak akan menangis, 1 orang yang bila terjumpa dengan yang haram, mungkin di media sosial contohnya, dia mengalihkan pandangannya. Terjumpa dengan yang haram, dia menjauhi pandangannya. 1. Yang kedua, orang yang beribadat, berzikir, memikirkan nasib dirinya, keluarganya, lalu dari berlinang air matanya. Yang ketiga, orang yang di malam hari dia bertandang mata berjaga malam, menjaga kepentingan kemaslahatan masyarakat dan umat. Itu surah Thaha. Kita lihat terakhir sedikit ayat surah Az-Zukhruf. Ini tidak kalah penting Pak ya. Surah Zukhruf halaman 492, ini resiko tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat 36, 37 dan seterusnya. Surah Zukhruf halaman 492. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang mengabaikan zikrullah Al-Quran, Allah sediakan setan untuk mengacau kehidupannya. Subhanallah. Dulu pernah mengikuti forum Ramadan di Brunei. Di sana dikatakan forum Ramadan. Di sini sambutan Ramadan. Sama saja Pak ya. Pernah mengikuti forum Ramadan di Brunei. Di sana ada tanya jawab. Waktu sesi tanya jawab ada yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, ketua setan sudah dibelenggu, tapi akhlak manusia masih akhlak setan lagi. Wah, subhanallah. Nah, ternyata dalam Quran setan itu ada 2 Pak. Ada setan manusia, manusia setan. Ada yang setan yang kita tahu, setan yang hakiki. Ada yang manusia sudah jadi setan. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah Tafsir Suratul An'am. Manusia setan Pak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sayatinal ins. Setan manusia. Karena sudah sekongkol dengan setan, jadi dia jadi setan manusia. Ayat
112 halaman 142 ayat ini berbunyi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah ciptakan untuk setiap nabi ada musuh, seteru yang akan menentang ajaran nabi. Siapa itu? Syayatinal ins, setan manusia setan. Dan jadi setan dia ada. Wal jin, setan jin. Ini bisa dibicarakan. Menyambut Ramadan, masih ada orang yang berakhlak setan, karena dia sendiri setan. Menurut ayat ini, bukan saya ngomong semaunya. Itu surah Al-An'am. Kalau kita lihat surah An-Nas, yang rata-rata kita selalu baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sumber waswas yang datang dari khannas, setan iblis, ternyata ada juga jinnah wan nas. Maaf ya, ada jin itu dalam surah Al-An'am tadi, syayatinal insi wal jin, setan jin dan manusia. Dalam surah An-Nas, dalam surah Al-An'am manusia diturunkan, setan manusia dan setan jin. Dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kalau bapak ibu paham surah An-Nas ini selamat hidup. Setan itu ada setan jin yang tak nampak, yang halus, yang lain. Ada setan manusia, kadang suaminya, istrinya, ayahnya, ibunya. Kalau ayah ibunya jadi setan manusia, anak-anaknya jadi mungkin pengikut setia. Kalau tak ada ilmu, maka perlu ilmu Pak ya. Jadi risiko tidak berinteraksi dengan Al-Quran ditegaskan di sana, akan ada setan mengacaukan kehidupannya, yang akan memesongkannya, mengalihkannya, menjauhkannya kepada jalan Allah. Mungkin bisa kita lanjutkan tentang surah Zukhruf. Nah, jadi perlu disimak ayat surah Taha tadi, ayat surah Zukhruf, ayat surah Al-An'am, surah An-Nas sebagai penutup Al-Quran, menyuruh kita meminta penjagaan dan perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, mintalah, doalah, sebutlah, a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah sebagai Rabbun nas. Lindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Khannas itu nama setan yang keluar masuk hati manusia. Kalau dia mengingat Allah, setannya keluar. Kalau tidak, setannya bercokol di dalam. Bahkan dalam buku yang membahaskan perkara ini, ada orang yang setan beranak bertelur di dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pula kita pikirkan, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melaksanakan puasa Ramadan terbaik yang menjamin kita untuk mencapai derajat takwa dan menjamin kita untuk mendapatkan ampunan dosa terdahulu. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan yakin dan merebut pahala setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, merebut kesempatan seluas mungkin, akan diampunkan dosa terdahulu. Jazakumullahu khairan. Inni ulukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.